Analisis inklusi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja di Indonesia. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan. Mereka memiliki kemampuan yang terbatas untuk melakukan tugas sehari-hari dibandingkan dengan mereka yang bukan difabel. Ada 8 jenis disabilitas. 1. Penglihatan. Gangguan penglihatan mengacu pada kondisi buta atau penglihatan sebagian. 2. Gerakan. Mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf, dan gangguan pada fungsi gerak. 3. Berpikir. Ketidakmampuan untuk berpikir logis dan mempunyai IQ yang rendah. 4. Mengingat. Gangguan perkembangan di mana kurang mampu untuk mengingat, mempelajari keterampilan bahasa, dan mengembangkan kreativitas. 5. Belajar. Mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. 6. Berkomunikasi. Memiliki keterbatasan signifikan dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja, termasuk kesulitan komunikasi, merawat diri, keterampilan sosial, dan pengarahan diri. 7. Mendengar. Mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian atau menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. 8. Kesehatan mental. Penyakit mental adalah penyakit yang mempengaruhi pikiran atau otak. Penyakit ini meliputi gangguan bipolar, depresi, skizofrenia, kecemasan, dan gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam data terbaru dari Organisasi Perburuhan Internasional ILO, Indonesia memiliki 0,24% angkatan kerja disabilitas yang bekerja di pasar tenaga kerja. Penyandang disabilitas laki-laki memiliki porsi yang lebih tinggi dibandingkan penyandang disabilitas perempuan, masing-masing 0,26% dan 0,21%. Tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas mengalami stagnasi antara 44 hingga 45% selama 2017 hingga 2019. Di antara pekerja yang dipekerjakan di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas yang dipekerjakan mengalami stagnasi antara 8,7 hingga 8,9 juta pekerja antara 2017 hingga 2019. Namun jumlahnya menurun menjadi hanya 7,7 juta pekerja pada 2020 saat pandemi COVID-19 melanda. Artinya, penyandang disabilitas pekerja hanya mencapai sekitar 7,1% dari total pekerja di Indonesia antara 2017 hingga 2019 dan hanya 6% pada 2020. Tingkat pengangguran penyandang disabilitas hanya 2,3% dibandingkan pekerja umum sebesar 5,2% pada 2019. Hampir 7 dari 10 pekerja penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar atau di bawahnya, di mana jumlah ini lebih tinggi dari keseluruhan pekerja yang hanya memiliki 4 dari 10 pada tahun 2020. Hampir setengah dari penyandang disabilitas yang bekerja, 47,9%, bekerja pada sektor pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2019. Sedangkan untuk pekerja umum lebih rendah sebesar 29,8%. Di sektor ketenaga kerjaan, penyandang disabilitas yang paling banyak bekerja
adalah pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 37,2% pada 2017 menjadi 38,7% pada 2020. Di sisi lain, sebagian besar pekerja umum bekerja sebagai pekerja jasa dan penjualan. Dari 23,9% pada 2017 menjadi 26% pada 2020. Hanya 7,9% penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pekerja kerah putih dibandingkan dengan 10,8% pekerja umum. Sekitar 3/4 pekerja penyandang disabilitas memiliki pekerjaan informal dalam beberapa tahun terakhir. Pekerjaan informal seringkali dikorelasikan dengan tidak adanya asuransi tenaga kerja atau pekerja yang layak dan lengkap, di mana para pekerja tidak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan selama bekerja. Hanya 27% pekerja penyandang disabilitas yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan 36,8% pekerja umum pada 2019 dan hanya 23,5% pekerja penyandang disabilitas yang memiliki asuransi kecelakaan pada 2019 dibandingkan dengan 32,5% pekerja umum pada periode yang sama. Pekerjaan yang layak bagi semua pekerja termasuk penyandang disabilitas, perlu dijamin. Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk menciptakan situasi pasar tenaga kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kerangka kerja ini dapat ditemukan baik di tingkat nasional maupun daerah, di mana peraturan tingkat nasional biasanya ditandatangani oleh Presiden atau kementerian terkait dan tingkat daerah ditandatangani oleh gubernur atau wali kota. Hingga saat ini, setidaknya ada 11 regulasi yang bertujuan untuk menciptakan inklusivitas bagi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja dan lingkungan kerja. Payung regulasi tentang pengembangan dan inklusi penyandang disabilitas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memandu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Banyak peraturan turunan tentang penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 secara khusus berperan sebagai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi upeti, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka panjang 25 tahun. Komisi Nasional Disabilitas yang bertindak sebagai badan independen dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan peraturan terkait dengan pengembangan dan inklusi penyandang disabilitas. Diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2020. Sedangkan tata cara penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 secara khusus mengatur tentang unit pelayanan disabilitas, di mana unit ini secara khusus menginformasikan kepada pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan tentang prosedur perekrutan dan pelatihan bagi pekerja disabilitas dan bagaimana melakukan pengembangan karir yang setara dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas di perusahaan atau institusi. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2021. Semua perusahaan harus memperkerjakan setidaknya 1% penyandang disabilitas dari total karyawannya dan untuk perusahaan milik negara, ambang batasnya meningkat menjadi 2%. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2020, juga disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga dapat mengakses peralatan untuk menunjang pekerjaannya. Di bidang pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 menetapkan bahwa semua siswa penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama dan dilengkapi dengan fasilitas yang layak untuk mendukung lingkungan belajarnya. Dalam program perlindungan sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019
memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses fasilitas dan perlindungan seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Upaya pemerintah untuk memastikan inklusivitas penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan bisa memburuk jika tidak ditegakkan. Dengan demikian, regulasi hanya bisa menjadi baik jika penegakan hukum yang kuat melengkapinya. Penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi karena masyarakat secara umum memiliki harapan yang rendah terhadap mereka dan percaya bahwa mereka tidak dapat bekerja, bersekolah, atau berpartisipasi dalam pelatihan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat harus mendukung dengan mengubah persepsi mereka tentang penyandang disabilitas dan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang setara tanpa diskriminasi. Berdasarkan permasalahan umum penyandang disabilitas di atas, ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Meningkatkan kesadaran disabilitas di kalangan pejabat pemerintah daerah, orang tua, pengelola sekolah, dan pemangku kepentingan pasar kerja terkait lainnya. Menerapkan etika dan perilaku berorientasi disabilitas. Penyediaan infrastruktur bagi penyandang disabilitas. Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan program inklusi pasar tenaga kerja.